kalau bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita serta kesempatan pada kita sehingga kita bisa mengikuti kajian daring pada malam hari ini yang seperti biasa kita laksanakan setiap minggunya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang telah berhadir di kajian daring Senin malam part 29 yang insya Allah materi kajian pada malam hari ini akan disampaikan oleh Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan, salah satu guru di SD Muhammadiyah 1 Aikanopan, dan dengan tema memantaskan diri. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Bunaya. Kepada Ustadz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Ustadz Bunaya yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya marilah kita sama-sama mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan. Kepada Ustazah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak, Ibu, seluruh warga Persyarikatan Muhammadiyah dan seluruh undangan dari Facebookiyah maupun Instagramiyah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk dapat mengikuti kajian daring Senin malam yang mana program ini dilaksanakan dari unsur pimpinan cabang Muhammadiyah Al-Kanopan. Yang alhamdulillah saat ini sudah memasuki part ke-29. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan bersalawat kepada beliau dan kepada para keluarganya, kita termasuk hambanya yang mendapatkan syafaat, termasuk pengikutnya yang mendapatkan syafaat di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan saya waktu untuk sedikit menyampaikan apa yang sudah saya pikirkan dari minggu yang lalu. Kemudian terima kasih juga kepada unsur pimpinan cabang pelaksana KDSM yang sudah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Yang mana pada malam hari ini saya ingin sedikit membahas atau
nantinya akan menerima masukan juga dari Bapak Ibu sekalian tentang memantaskan diri. Nah, di sini saya mengambil materi tentang memantaskan diri, yang mana kalau saya buka di Google, di YouTube, banyak keluar memantaskan diri untuk bertemu dengannya, memantaskan diri untuk ketemu jodoh. Nah, untuk lingkup yang lebih luas lagi, saya tak mengambil itu karena saya belum bertemu dengan jodoh saya. Alhamdulillah, untuk memantaskan diri pada malam hari ini, saya mengambil bagaimana cara kita untuk memantaskan diri atas segala doa-doa yang kita mintakan kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tak perlu ragukan lagi bahwa tak ada salah satu dari kita yang tak mengetahui bahwa doa adalah jalur hubungan kita langsung kepada Allah. Sudah tentu pasti kita tahu bahwa ketika kita ingin dekat dengan Allah, maka kita berdoa. Baik doa dalam sholat, baik doa dalam aktivitas kita, doa dalam mengakhiri aktivitas kita, semoga diberkahi oleh Allah. Nah, itu juga yang harus kita pantaskan. Apakah kita pantas untuk menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita? Apakah kita pantas menerima apa yang sudah kita minta dari Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an sudah jelas kata Allah, "Ud'uni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, maka akan aku kabulkan. Apapun yang kita minta, insya Allah sudah jadi Allah, akan diberikan oleh Allah. Tapi balik lagi kepada diri kita, apakah kita sudah cocok, apakah kita sudah pantas menerima apa yang sudah kita minta. Tetapi banyak doa-doa yang sudah kita terima. Iya, benar. Banyak doa-doa yang sudah dikabulkan oleh Allah, tapi kurang puas kita menerimanya. Sebab itu karena kurang pantasnya kita, kurang memantaskan kita untuk menerima doa-doa tersebut. Sama halnya ketika kita ingin membeli sepeda motor. Kita tidak akan cocok membeli sepeda motor kalau kita tidak pandai mengendarainya. Kita tidak pantas menaiki kursi supir mobil jika kita tidak pandai mengendarainya. Begitu juga dengan doa. Memang Allah mengabulkan doa kita, tapi ada ketidakpuasan dalam diri kita. Salah satu sebab kita tidak cocok atau kita kurang pantas menerima apa yang sudah kita minta adalah kurangnya keyakinan kita saat meminta. Kurangnya kepercayaan kita terhadap kekuasaan Allah. Jadi, untuk memantaskan diri kita sebelum berdoa, kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa apa yang kita minta adalah kebutuhan kita. Apa yang kita minta pasti Allah kabulkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala juga barang tentu sudah paham, sudah mengerti, sudah jauh lebih tahu dibanding saya bahwa Allah lebih mengetahui apa yang kita butuhkan. Allah sudah mengetahui apa yang lebih baik daripada kita, daripada apa yang kita minta kepadanya. Namun, alangkah lebih puasnya kita apabila ketika kita meminta kepada Allah, ketika itu pula lah kita pantas untuk menerima doa-doa kita tersebut. Dari kata ud'uni kata Allah, mintalah. Astajib lakum, lanjut firman Allah. Kalau kau berdoa, maka aku minta. Maka itulah mengapa orang-orang yang tidak mendapatkan apa yang kita dapatkan. Dia belum pantas untuk mendapatkan apa yang kita minta, apa yang kita dapatkan. Sebab apa? Sebab dia belum berdoa kepada Allah seperti doanya kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan sebagaimana yang orang dapatkan, berdoa seperti dia.
berusaha seperti dia, beraktivitas seperti dia. Kemudian dibalik dari permintaan kita tentang hal-hal duniawi, kita juga sering meminta kepada Allah, bukan hanya sering, tapi sudah pasti wajib kita minta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan baik, diwafatkan dalam keadaan beriman. Nah, ketika kita sudah meminta kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan baik dan beriman, maka pantaskan diri kita untuk menuju kematian. Bagaimana cara memantaskan diri kita untuk menuju kematian yang baik? Maka beraktivitaslah yang baik-baik saja, jauhi yang buruk. Maka ketika kita sudah mengerjakan yang baik-baik saja, niscaya kita akan wafat dalam keadaan baik. Itu salah satu cara kita untuk menjemput ajal kita. Kemudian kita harus memantaskan diri untuk mencapai peringkat atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu bahwa spesifikasinya orang penghuni surga itu adalah orang yang baik, orang yang taat kepada Allah, orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada Qadar, beriman kepada Nabi, Rasul, Kitab, dan hari akhir. Nah, penghuni surga adalah orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Maka dari itu, untuk mendapatkan ridha Allah sebagai penghuni surga, maka pantaskanlah diri kita untuk menjadi penghuni surga. Bagaimana cara memantaskan diri kita agar kita menjadi seorang yang memasuki pintu surga atas izin Allah? Maka berbuat baik. Kalau surga yang ingin engkau masuki adalah surga orang-orang yang baik, maka berbuat baik. Pantaskan dirimu untuk memasuki pintu surga tersebut. Kalau kita ingin masuk melalui pintu surga orang-orang yang menyantuni fakir miskin, maka senantiasalah menyantuni fakir miskin. Tak hanya itu, kita juga boleh melaksanakan amal-amal ibadah yang lain. Yang mudah-mudahan ketika kita sudah memantaskan diri, berbuat baik, menyantuni fakir miskin, kemudian kita juga memerhatikan tetangga kita, memerhatikan, menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim. Mudah-mudahan tak hanya satu pintu yang kita masuki, tapi kita boleh masuk dari pintu mana saja atas izin Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak banyak yang ingin saya sampaikan karena nantinya akan ada masukan lain dari Bapak Ibu guru, Bapak Ibu hadirin pada KDSM malam ini. Saya hanya ingin berbagi sedikit apa yang sudah saya baca. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, alangkah lebih puasnya kita pantas untuk mendapatkan hal tersebut. Ada quote yang saya baca, katanya, tak ada hasil yang pantas kita terima tanpa adanya pemantasan diri, maka pantaskanlah diri. Sebagai penutup, karena sedikit yang ingin saya sampaikan bahwa kalau kita ingin memasuki pintu surga dari mana saja, maka pantaskan diri kita bagaimana caranya dengan berbuat baik di dalam kehidupan dunia. Insya Allah akan masuk surga. Kemudian balik lagi yang pertama tadi, kalau kita berdoa kepada Allah, tak hanya berdoa, maka pantaskanlah diri untuk menerima pengkabulan Allah dari doa-doa tersebut. Kemudian yang terakhir, ketika kita meminta diwafatkan dalam keadaan baik dan dalam keadaan beriman, maka senantiasalah berbuat baik di kehidupan sehari-hari kita, maka tak ada kesempatan yang buruk untuk kita ketika wafat.
Karena sudah barang tentu kita akan wafat dalam keadaan baik jika kita setiap harinya berbuat baik. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Saya tak banyak memakai dalil atau hadis karena sempit kali saya rasa kalau ingin menyampaikan sesuatu yang baik, kalau wajib memakai dalil. Kalau wajib memakai ayat berbahasa Arab. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekhilafan, segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian dan waktunya. Saya akhiri, billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya kepada Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan atau adakah yang ingin menambahkan, kami persilakan. Kepada Ustadz Bunaya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Ustazah, ada seseorang. Jadi seseorang ini dia sudah melakukan banyak hal tentang perintah Allah. Jadi dia sudah melakukan sholat tahajud, sholat hajat, sholat duha, dan sholat sunnah lainnya. Dan dia sudah melakukan juga puasa rutin yaitu Senin Kamis. Jadi seseorang ini belum juga mendapatkan hasil yang baik. Bagaimanakah dia agar mendapatkan hasil yang baik, ataukah dia pasrah ataukah melanjutkan apa yang telah dia kerjakan sebelumnya. Ya, itu Ustazah. Itu aja Ustazah. Baik, langsung saja Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan, persilakan. Ya, terima kasih kepada Ustadz Bunaya atas sedikit pembahasannya, pertanyaannya. Nah, ada seseorang yang sudah melakukan banyak kebaikan, namun dia tak kunjung menerima hasilnya. Seperti kata Allah, "Ud'u astajib lakum." Berdoalah maka aku akan perkenankan bagimu. Ketika dia belum mendapatkan apa yang sudah dia minta kepada Allah, bukan berarti Allah tak akan mengabulkan permintaannya tersebut. Tapi balik lagi, pantaskanlah dirinya untuk segala sesuatu yang dimintanya. Kemudian, apakah dia terus mengerjakan apa yang sudah dia kerjakan, atau malah ya sudahlah, kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Nah, la tai'asu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa.
tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan apa yang menjadi hal yang seharusnya dilakukan. Kalau dia ingin sesuatu, maka bagaimana cara dia mendapatkan sesuatu? Kerjakan, minta kepada Allah, jangan pernah berbalik arah kepada ciptaan Allah. Karena segala ciptaan Allah tak ada kekuatan tanpa izin Allah. Tetap lakukan apa yang sudah dilakukan. Insya Allah ketika sudah pantas, ketika sudah datang waktunya, maka Allah akan perkenankan. Mungkin itu dari saya. Saya juga perkenankan untuk para guru kita menambahinya. Terima kasih. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menambahi? Kami persilakan Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau mungkin menambahi? Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin moderator. Iya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih atas perkenan waktunya. Ini sebenarnya tema yang menarik bagi kita sebenarnya. Memantaskan diri. Nah, ini luar biasa ini saja kita. Walaupun tadi agak menyenggol-nyenggol di awal tadi, tapi mungkin bisa juga kita dalam kehidupan keseharian kita, kehidupan keseharian kita, terutama mungkin terkait profesi kita, memantaskan diri kita apakah sudah pas dengan hak dan kewajiban. Ini juga perlu menjadi renungan bagi kita. Jadi tidak hanya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga terhadap hak dan kewajiban kita. Kita harus memantaskan juga mungkin menurut saya. Dan ini bagian dari tausiah dari tema tadi ini ya. Mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini kita bisa saling bertausiah, saling mengingatkan agar kita pantas atau memantaskan diri profesi kita dan ujungnya nanti memantaskan diri kita husnul khotimah, mungkin demikian. Ya, terima kasih Ustazah yang sudah mengajak kita membuka cakrawala kita memikirkan hal-hal yang lebih menarik kepada kesadaran kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik Bapak Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Persilahkan. Ya, silakan Bapak Rudi.
Baik, terima kasih. Saya ingin hanya sedikit menambahin. Saya juga pernah kemarin bertanya hal demikian seperti yang ditanyakan oleh Ustadz Bunaya berkaitan tentang kita ini sudah ibadah pagi, siang, sore, bahkan malam kita terus beribadah kepada Allah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, dan perbuatan-perbuatan baik lainnya. Jadi masa itu saya bertanya, jadi bisa juga saya sharing ke rekan-rekan sekalian bahwa guru saya itu menerangkan kepada saya, disampaikannya adalah bahwa yang namanya sebuah kewajiban, jangan kita tuntut Allah untuk mensegerakan mengabulkan doa-doa yang telah kita panjatkan walaupun kita sudah beribadah kepadanya. Bapak Ibu yang saya banggakan, sudah barang tentu kita meyakini agama Islam adalah agama yang membawa kita dalam keselamatan. Jadi setelah kita bersyahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa ada konsekuensi kita meyakini agama Islam adalah dinul haq ataupun agama yang membawa kita kepada jalan keselamatan, bahwa kita sudah wajib melaksanakan yang namanya ibadah-ibadah yang ada pada syariat Islam tersebut. Kalau cepatnya Allah mengabulkan doa kita dengan kita berlandaskan dalil ud'uni astajib lakum, itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu. Maaf, di tempat Ustaz Rudi lagi mati lampu. Apakah di tempat yang lain mati lampu? Sama Pak, mati lampu. Iya Pak, mati lampu juga. Iya Pak, mati lampu. Bisa dilanjutkan. Sudah sharing nggak mati lampu. Cuma suaranya kurang-kurang jelas ini suaranya, makanya agak gini-gini ha. Iya. Bisa dilanjutkan Ustaz Rudi. Sini Ustaz Rudi. Suaranya memang kurang jelas ini Pak. Iya. Ustaz Rudi bisa lanjutkan. Mohon maaf, memang sedikit agak terputus. Ya, jadi memang bahwa ya ini sebagai jawaban dari saya sendiri sebagai penguat mungkin penambah yang disampaikan oleh Ustaz Yusri. Yang namanya kita yang berislam, ya memang konsekuensinya kita kalau ada perintah di dalam agama Islam wajib kita taati. Kalau ada larangan wajib kita jauhin. Jadi barangkali kasih sayang Allah kepada kita lebih cenderung kepada kita untuk disegerakan yang namanya doa-doa kita, yaitu menjadi hak daripada prerogatif Allah Subhanahu wa taala.
yang paling tidak kita terus berusaha, terus kita menghamba kepada Allah agar kasih sayang Allah itu berpihak kepada kita. Untuk itu selaras yang disampaikan oleh Ustazah Yusri, tetap berikhtiar, tetap lakukan yang terbaik meski doa-doa kita pun belum terkabul. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sebagai muat dari jawaban dari Ustazah Yusri tadi kepada Ustadz Bunaya. Mungkin itulah jawaban penambah dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi yang telah memberikan tambahannya. Mungkin Bapak Ibu kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Bisa. Ustazah mungkin mau nambahkan itu. Ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh sebentar sedikit ya, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Ustazah tadi, Ustazah Arwan, kemudian pertanyaan dari Ustadz Bunaya dan penambahan dari Ustadz Rudi, bahwa Allah tidak pernah, harus kita yakini bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji, ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Kalau Allah katakan ud'uuni astajibu lakum, berdoalah, memintalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Nah, yang perlu kita sadari, yang perlu kita ketahui, ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ada 3 keadaan, ada 3 kondisi bagaimana Allah mengabulkan doa-doa kita. Yang pertama, yang kita minta dikabulkan Allah sesuai dengan permintaan kita. Misalnya kita minta jodoh dalam bulan ini bisa nikah, nah, dikabulkan Allah bulan depan nikah, itu langsung lah berarti kan. Ada juga Allah ganti doa kita itu dalam hal yang lain. Misalnya kita meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta beli supaya diberikan rezeki bisa beli Pajero Sport misalnya kan. Enggak dikabulkan Allah belum, ya kan? Namun yang kita terasakan tidak dikabulkan Allah. Bisa jadi Allah ganti dengan Allah berikan kita keselamatan, Allah beri angkat yang seharusnya kita sakit, kalau kita berobat biayanya itu sebesar harga Pajero Sport, ya itulah diganti Allah dengan itu, Allah tidak berikan kita sakit. Artinya jawaban atas doa-doa kita itu Allah beri dalam bentuk yang lain. Atau kalau tidak yang kedua-duanya, tidak langsung atau tidak dalam bentuk lain, doa-doa kita itu Allah simpan nanti sebagai pahala kita di akhirat. Ya, sebagai pahala kita di akhirat. Jadi tidak usah terburu-buru, apa yang kita minta mau disegerakan. Ya, rupanya sudah berapa lama kita berdoa. Nah, kita bandingkan dengan doa-doa orang soleh, doa-doa orang terdahulu, ya kan berapa tahun mereka berdoa. Kalau kita mau ke sana melihatnya, tentu kita akan merasa malu untuk disegerakan doa-doa kita, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ya
menurut Allah kita belum pantas menerimanya, belum pantas kita menerima ijabah doa-doa kita. Bisa jadi nanti ketika Allah ijabah menjadi mudor sama kita. Kita lupa, kita lalai, bahkan kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, barangkali itu aja yang bisa saya tambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, jadi Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Ya, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau ada lagi yang ingin menambahi? Dipersilakan. Ustaz Jul hadir, mungkin kita minta. Assalamualaikum, hadir Pak. Misalnya, Ya Pak, hadir. Ya, silakan Ustadz Zul, ada yang ingin ditambahkan Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Walaupun terlambat tadi saya menyimpan keinginan menyampaikan, namun alhamdulillah ternyata sama dengan Ustaz Ilyas yang saya simpan tadi. Sudah dikeluarkan Ustaz Ilyas. Tadi apanya faedahnya, yaitu Allah tetap mengabulkan doa hambanya dengan 3 keadaan tadi. Langsung diberi di dunia, atau yang kedua digantikan dengan dihindari dari musibah, atau yang ketiga nanti diambil di akhirat. Itu juga tadi yang ingin saya sampaikan, cuman saya ya nunggulah gitu. Ternyata alhamdulillah Ustaz Ilyas sudah menyelesaikannya. Iya, jadi kesimpulannya yang saya dengar dari guru-guru saya, bahwasanya kalau kita beribadah itu tidak Allah sia-siakan. Kalau kita beribadah pasti Allah perhatikan. Itulah dia termasuk doa adalah ibadah. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin menambahi Bapak Ibu atau yang ingin ditanyakan? Persilakan. Kalau tidak ada, kita tutup. Moderator boleh juga menambahkan. Udah pas, Pak. Ya, Bang. Sudah tidak lagi, Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak ada, kita tutup kajian kita. Ya udah cukup ya Bu, Ustazah Yusri. Cukup, Ustazah. Syukran. Ya, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Ustazah Yusri Liza Lestari Arwan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa memantaskan diri menjadi hamba Allah yang bertakwa. Amin. Mungkin apabila ada salah dari saya mohon maaf. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum
warahmatullahi. Lalu kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amin. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada materi, moderator, pembaca wali dan seluruh peserta kajian daring pada malam hari ini. Baik, mungkin sebelum kita tutup room kita ini, mungkin ada saran untuk materi minggu depan. Ketua cabang Aisyah bersiap minggu depan. Ketua cabang Aisyah Kenopan udah keluar. Silakan. Apa kira-kira? Baik, nanti kita upayakan ya kalau pada malam hari ini belum ada yang menyatakan bersedia. Dan perlu pada kesempatan ini mungkin terkhusus untuk guru-guru SMP Muhammadiyah Madahalan. Insya Allah pada malam esok kita ada diskusi khusus terkait dengan tindak lanjut dari pertemuan dengan psikolog Ibu Reta. Mohon nanti kita upayakan bisa berhadir besok di jam 20 kalau tidak salah saya, malam. Mudah-mudahan besok, tapi kita besok pakai Zoom. Dan hampir kelupaan. Pada kesempatan ini kami keluarga besar SMP Muhammadiyah Madahalan mengucapkan selamat kepada Ustadz Rudi Chandra Simbolon yang tadi siang sudah menerima sekaligus dilantik lah ya sebagai kepala SD Muhammadiyah 1 Kenopan. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Terkait tadi ya Ustazah Yusria bisa memantaskan diri sebagai kepala sekolah untuk sekolah yang terbaik ya kan. Insya Allah. Perlu dukungan semua pihak agar sama-sama bisa memajukan pendidikan kita. Ada pesan-pesan? Ya, selamat. Baik, mungkin itu ya. Ada lagi kira-kira? Kesempatan ini alhamdulillah bergabung bersama kita ini Pak Alim. Oh ya, untuk Pak